Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Surat ke-34 mulai ayat 15. Surah Saba, surah nomor 34, mulai ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Laqad sungguh kana ada li Saba bagi kaum Saba fi maskanihim di tempat kediaman mereka ayah, ada ayat, satu tanda kebesaran Allah, yaitu jannatani, dua kebun, ayamin di sebelah kanan, washimal dan di sebelah kiri. Kulu makanlah min rizqi rabbikum, rezeki Rabb kalian, washkurulah dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, nyaman, tumanina. Wa rabbun ghafur, dan Rabb yang maha pengampun, nikmat lahir dan batin. Baik, kita membahas kisah umat dahulu. Mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita. Ibrah artinya pelajaran. Al-Quran itu ada tentang akidah, keyakinan, tentang syariah, amalan, dan kisah. Ini kisah kaum Saba. Sekali lagi, mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita pelajari, kita bisa mengambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dijelaskan di surah 12 ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Itu Bapak ya. Baik Bapak, ini kisah umat dahulu nih, kaum Saba ya. Ada yang mengatakan Saba itu berasal dari nama seorang laki-laki, punya 10 keturunan nama itu. Negeri Saba itu ada di sebelah selatan Yaman. Negeri yang subur dan makmur, dipimpin oleh seorang perempuan. Itu masa kejayaannya negeri Saba Pak ya. Dipimpin oleh seorang perempuan namanya Ratu Balqis. Awalnya ratu ini penyembah matahari. Kemudian setelah tunduk kepada Nabi Sulaiman, masuk Islam, dan kaumnya pun berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian lama-kelamaan mereka kembali kepada ajaran nenek moyangnya, menyembah selain Allah. Nah, negeri Saba ini Bapak ya, diberi banyak karunia oleh Allah.
bala tentaranya banyak dan kuat itu teh Pak ya. Dan ini negerinya subur Pak. Itu karena ada bendungan Pak ya. Jadi negeri Sabah itu kiri kanannya ada gunung Pak ya. Kemudian di ujungnya dibikin bendungan. Panjangnya 620 meter. Itu bendungan itu ya, lebar tuh bendungannya Pak. Nah sehingga hujan, walaupun hujan lebat tidak akan menyebabkan banjir, bisa ditampung di situ Pak. Kemudian dari bendungan itu air didistribusikan ke seluruh wilayah Pak. Kebun-kebun dan sebagainya, makanya jadi subur. Jadi air itu bisa digunakan oleh mereka untuk segala hal ya, termasuk keperluan mereka sendiri. Nah, dengan air itu ketika kemarau pun air itu masih cukup walaupun kemarau panjang. Makanya negeri ini subur Bapak ya. Nih di sini disebutkan 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi bukan kebunnya ada 2. Kebunnya banyak, Pak, bermacam-macam tanaman di situ. Jadi ada yang menjelaskan di sebelah kanan kiri lembah, itu Pak ya. Itu ada yang menjelaskan Bapak ya, kalau ada orang lewat ke kebun itu bawa keranjang di atas kepalanya, sampai ujung itu keranjang penuh Pak ya. Tidak usah memetiknya Pak, saking banyaknya buah-buahan. Kemudian di negeri Sabah itu, di kebun itu Pak, tidak ada hama ya, nyamuk, lalat. Itu tak Bapak ya. Seperti saya Pak dulu waktu di pesantren di Pangalengan tidak ada nyamuk Pak. Ya. Nah ini mah lalat juga nggak ada. Bahkan binatang yang berbahaya seperti kalajengking dan ular tidak ada di situ Pak. Luar biasa nih Pak ya. Inilah nikmat dari Allah. Maka kata Allah di ayat ini, kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki Rabb kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang nyaman, makmur, baik, dan Allah memberikan ampunan. Luar biasa. Kemudian Bapak, ini lama kelamaan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya di ayat berikut, fa'aradu, maka mereka berpaling. Nah, berpaling nih kaum Sabah, tidak bersyukur kepada Allah, menyimpang dari kebenaran. Akhirnya maka kami kirim arsalna alaihim, Allah kirim kepada mereka sailal arim, banjir yang sangat besar Bapak ya, banjir bandang. Luar biasa. Bendungan itu jebol. Ada yang mengatakan karena dirusak oleh orang-orang yang menjadi musuh kaum Sabah. Ada juga yang mengatakan Allah mengirim tikus Pak ke situ, tikus yang besarnya melebihi kucing, merusak bendungan itu. Nah bagi Allah mah mudah Bapak ya, tinggal kun fayakun, hancur ya hancur, jebol Pak bendungan itu, banjir bandang hancur tak, kebun-kebun, rumah mereka, harta mereka, ternak, bahkan banyak yang menjadi korban. Kemudian wabadalnahum bijannataihim, kata Allah kami diganti oleh Allah kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi dengan pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Khamtin tuh pohon yang berduri dan buahnya pahit Pak ya. Pohon apa tak kalau sekarang? Nah, ari paria mah masih bisa dimakan ya. Paria ini mah nggak bisa dimakan. Asal itu pohon sejenis cemara seperti itu Pak. Pokoknya yang nggak berbuah,
Sidr juga sama. Ini 3 pohon ini Pak, kuat gitu Pak, walaupun sudah banjir bandang dan tidak ada manfaatnya. Akhirnya mereka meninggalkan negeri itu, pindah ke negeri lain. Negeri itu hancur, sudah tidak subur lagi. Dzalika jazainahum, demikianlah kami balas mereka, bima kafaru, dengan sebab mereka kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami membalas, memberikan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir. Nah ini Bapak pelajaran untuk kita. Allah perlihatkan ayat tanda kebesaran bagi negeri Saba Bapak ya. Ayat ini harus kita tafakuri. Ayat kauniyah ini Pak ya. Tadi bercerita tentang kebun yang sangat indah kemudian hancur. Diceritakan oleh Allah di surah 34 mulai ayat ke-15. Ini ayat qauliyah. Ayat qauliyahnya kita tadaburi supaya semakin menambah keimanan. Ayat qauliyah bercerita tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah ciptaan Allah. Kalau ayat kauniyah kita tafakuri. Tafakur Pak ya. Jadi untuk orang beriman mah ayat-ayat Allah harus semakin menambah keimanan. Kan di Al-Quran Bapak ya, di surah Yunus ayat ke-101, wa ma tughnil ayat. Ayat itu tidak ada gunanya. Wan nuzur, dan para pemberi peringatan bagi siapa? An qaumil la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Berarti untuk orang yang beriman mah harus semakin menambah keimanan. Caranya begitu tak? Kalau ayat kauniyah dengan apa? Tafakur. Ayat kauniyah alam ciptaan ini Pak. Ditafakuri. Apa tafakur? Dari kata fakaro, fikir. Berarti memikirkan. Memikirkan apa? Ciptaan Allah. Itu Pak. Tapi kalau hanya memikirkan saja Pak, belum tentu itu jadi tafakur. Bapak mancing, kamarana itu lauk tanya meni eueun nyangut hiji ge tah gitu Pak. Itu tafakur bukan? Kan memikirkan ikan Pak. Ikan itu ciptaan Allah. Tapi itu bukan tafakur. Karena tidak nyambung kepada Allah. Orang yang tafakur mah ketika melihat ciptaan Allah tuh langsung Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu tafakur. Berarti nambahlah keimanan. Kemudian kalau Al-Quran dengan tadabur. Jadi bukan tadabur alam. Alam mah tafakur. Al-Quran kita tadaburi. Kita hayati Pak. Dibaca, dipelajari, pahami. Nah seperti sekarang kita sedang tadabur Al-Quran. Nah itu Pak ya. Jadi sekali lagi kisah yang dahulu Allah menjelaskan tentang kaum Saba. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Mudah bagi Allah untuk memberikan balasan kepada suatu kaum yang tidak mau bersyukur kepada Allah Bapak ya. Nih Bapak, Allah juga memberikan contoh di surat 12, surat 16 ayat ke-112. Surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Allah membuat perumpamaan ya, sebuah negeri yang kanat aminatan mutma'innah. Negeri itu dahulunya aman, tentram. Pokoknya mah genah marenah tumanina. Nah, negeri itu teh Pak ya. Luar biasa. Mungkin orang mengatakannya tanah surga, nggak seperti Indonesia lah Pak ya. Kan ada lagunya dulu ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Dan itu memang betul Pak. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tancapkan Pak itu. Hanya dengan mancing bisa hidup Pak di Indonesia teh. Itulah ya. Wah luar biasa. Katanya ada orang Arab datang ke Indonesia Pak. Pertama kali itu datang ke Indonesia
melihat Indonesia negeri yang waduh luar biasa subur Pak. Dia mengatakan Indonesia qit'atul ardi minal jannah. Indonesia adalah sepotong bumi dari surga. Jadi menurut dia surga teh tinggal sepotong lagi nyepanya di Indonesia kena. Begitulah Bapak ya. Wah luar biasa nih. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki kepada negeri itu melimpah ruah dari segenap tempat. Fakafarat bi an'amillah, maka kupur penduduk di negeri itu kupur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal jur', maka Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Pak, misalnya ada tsunami, Pak ya, gunung meletus, ada yang selamat, kalau tidak ditolong yang selamatnya pada akhirnya mah kelaparan. Itu Pak ya. Besok mau panen, hari ini banjir bandang, habis Pak. Akhirnya bisa kelaparan gitu ya. Allah timpakan bencana kelaparan, ketakutan. Bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi artinya apa? Ketika bencana datang bukan karena kezaliman Allah. Ketika bencana datang Allah tidak akan berbuat dolim, tetapi penduduk negerilah yang zolim. Ini dijelaskan di surah 30 ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zoharul fasad fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua terjadi bima kasabat aidinas, karena perbuatan manusia. Jadi bukan karena kezaliman Allah. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari yang telah mereka kerjakan. Jadi yang dibalas itu sebagian, enggak seluruhnya. Rahmat Allah masih luas Pak ya, mengalahkan murkanya. Ketika Allah mendatangkan hukuman, tidak semua dosanya dibalas di dunia, hanya sebagian saja. Banyak yang Allah maafkan. Dan tujuannya juga apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi ketika Allah mendatangkan bencana, menghukum orang-orang zalim, dan hukumannya itu tidak karena semua dosa-dosanya, hanya sebagian saja, dan tujuannya pun supaya apa? Mereka sadar. Berarti ini rahmat bagi orang yang berdosa, supaya sadar Pak. Kan biasanya kalau dengan kesusahan tuh orang banyak ingat kepada Allah, beda dengan kesenangan. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan lah, gitu ya. Seseorang ketika diberikan kesehatan, wah tetap Pak, banyak yang akhirnya lupa diri. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja tinggalkan. Diberi sakit oleh Allah Gimana ketika sakit? Zikirnya banyak Pak, bergerak sedikit, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ketika sakit maya, berarti sakitnya berkah tidak? Berkah ya Pak ya. Kenapa berkah? Mengingatkan dia kepada Allah. Itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, musibah apapun yang terjadi bukan karena kezaliman Allah. Kan Bapak, balasan itu bisa di dunia. Balasan tuh bisa di dunia. Kan balasannya 3, di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Itu dijelaskan di surat At-Taubah ayat ke-101. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan menyiksa mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar. Yang 2 kali di mana? Di dunia dan di alam kubur. Azab yang besarnya di mana? Nanti di akhirat. Berarti 3 kali balasan teh. Demikian juga kebaikan, amal soleh dibalasnya 3 kali. Dunia, alam kubur, nanti di akhirat. Ini nama Bapak ya. Nah untuk orang beriman Bapak ya, ketika orang beriman berbuat dosa, punya dosa, lalu Allah hukum di dunia apa ya?
Mungkin saja itu teh sebagai ujian Pak ya. Tapi dah untuk orang beriman mah kesusahan teh jadi penghapus dosa. Kesusahan itu jadi penghapus dosa bagi orang beriman. Nah itulah Pak untungnya orang beriman. Gunung Semeru meletus. Di sekitar Gunung Semeru banyak orang beriman itu teh. Kena tidak? Kena. Tapi bagi mereka jadi penghapus dosa. Bisa saja Allah mendatangkan bencana teh dalam rangka mengazab penduduk karena zolim di situ. Tapi di situ juga banyak orang yang baik. Tapi dah ketika bencana datang, misalnya banjir bandang, ada rumah orang soleh Pak, dah ngakan banjir bandang teh si banjir teh belok. Ah iya mas soleh belok enggak Pak, babad semua. Nah memang seperti itu, dah mau gimana lagi Pak ya. Makanya kalau kita diam di tempat yang di situ banyak maksiat, jangan diam Pak ya. Itu kalau nggak bisa apa-apa hijrah. Iya Bapak rumah tinggal di satu perumahan, kiri kanan tempat maksiat, depan belakang tidak ada tempat ibadah Pak di situ. Hijrah Pak, pindah. Nyari gaduh artos Paknya ngali tidak ada gaduh artos mah kumaha tuh. Nyacing sabar we di situ, tapi laksanakan perintah Allah di surah Ali Imran ayat 110. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf menyuruh berbuat baik. Yang kedua nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga beriman kepada Allah. Bila yang tiga ini ada, insya Allah akan selamat. Amar ma'ruf gampang nyapanya. Amar ma'ruf mah iya Bapak ngajak ngaji, ayo ngaji, gampang Pak Dewa Grup Pak dikasih tahu. Tapi ketika mencegah kemungkaran ini Pak beresiko. Ya. Teman Bapak selingkuh, sok kenapa? Aduh kumaha ieu di bejaan sieun ngambek teh di bejaan karunya. Begitu tetep Pak ya, naik mungkar mah. Kita melarang seseorang yang disukai oleh nafsunya. Wah, itu bisa jadi rame. Nah, memang seperti itulah, makanya perlu kesabaran yang tinggi. Nahi mungkar mah. Itu. Kemudian yang tiga, kuatkan keimanan. Itu tak apa-apa ya. Baik, kembali lagi. Jadi sekali lagi, Allah mendatangkan bencana bukan karena kezaliman Allah, tapi Allah Maha Adil. Allah membalas kezaliman seseorang di dunia. Dan bukan tidak mungkin Bapaknya kedzaliman itu dilakukan oleh orang yang beriman. Mungkin tingkat kedzalimannya nanti yang beda. Kemudian Allah menyayanginya, dibalas oleh Allah di mana? Di dunia dengan berbagai macam musibah. Karena ada hadis, bila Allah mengendaki baik seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat tidak ada hukuman. Kan bisa saja Pak dosa di dunia teh habis. Bila dosa seseorang di dunia habis, bagaimana nanti di akhirat? Sudah tidak ada lagi urusan siksa karena dosa di dunia habis. Bapak menyampaikan hadis ini ke teman Bapak, Ibu ya, ke teman Ibu, hati-hati. Iya, tadi kan kalau Allah mengendaki baik seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Itu ini dengan bahasa yang bijak atau Pak ya. Teman Ibu pulang dari pasar baru, misalnya cerik, kunaon ce, duit beak, aya nu nyopet, eta teh hukuman Allah, ece teh loba dosa tah. Komo engke di alam kubur sia ceuleuwih ti kieu tah. Eta mah atuh juga mau puasnya, tah jangan begitu. Ini mah Bapak lah kita kena musibah, mending inget keimanan, mending inget dosa Pak. Coba, mendingan inget dosa Pak. Ya, orang beriman kan kalau susah itu berarti ujian. Iya, orang beriman diberikan hukuman itu ujian Pak. Tapi kalau kita ingatnya kepada keimanan Bapak, nanti dia tidak akan nama iman. Mendingan ingat dosa. Ibu sakit, cerita ke suami, Kang, berarti mama teh beriman ya Kang ya. Kunaon kitu panahna gering diuji oleh Allah jangan gitu. Meni pedenya tak jangan begitulah. Mendingan ingat dosa. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa saya. Nah, begitulah Bapak. Baik, kembali lagi ke ayat yang tadi. Di surah Sabah ayat 15 Allah menyuruh untuk bersyukur kepada Allah Pak ya. Ini janji Allah Pak ya untuk orang yang bersyukur.
Di surah 4 ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa 147. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan bi'azabikum, menyiksa kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Ini dalil. Kalau kita bersyukur dan beriman, Allah tidak akan mendatangkan bencana, Pak. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah maha bersyukur. Kita wajib bersyukur. Kalau Allah maha bersyukur, apa maksudnya Allah maha bersyukur? Bapak, kalau kita ingin disebut hamba yang bersyukur, Pak ya, kalau kita dapat kebaikan dari orang lain, apa yang kita lakukan? Kita balas. Kalau bisa dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, sepadan. Kalau tidak bisa juga, atau ucapkan hatur nuhun, mudah-mudahan sing digentos ku Allah. Tak begitu banyak. Itu teh sebagai rasa apa? Rasa syukur. Nah, ketika hamba berbuat baik, Allah teh bersyukur, Pak, berterima kasih. Dengan cara bagaimana? Allah balas dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Balasannya di dunia ataupun nanti di akhirat. Bersyukur dibalas oleh Allah. Di surah 14 ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Itu Bapak penegasnya ada dua. Ada la, ada nun tasydibah. Niscaya, sungguh, pasti kami akan menambah untukmu. Tuh, Pak ya. Ini teh bilih teh percantan nih, Pak. Sok nu bersyukur kayak dibalas ditambah ku Allah. Masih tidak percaya, sungguh akan Allah balas. Pasti. Nah, ditambah apa oleh Allah. Seperti apa cara bersyukurnya? Ya punya banyak harta, sok atuh berinfak, ditambah oleh Allah. Tapi saya rajin berinfak dari dulu sampai sekarang, nggak jadi orang kaya. Bapak, Ibu semuanya, kaya dan miskin tidak ada kaitannya dengan kesolehan dan kekafiran, Pak ya. Nah itu mah gimana Allah? Gimana Allah, Pak? Ya. Sok rajin sholat duha supaya kaya raya. Apakah ada, Pak, orang yang kaya raya tapi tidak pernah sholat duha? Ada nggak? Ada, Pak. Bahkan tidak sholat wajib, dan bukan orang beriman banyak. Iya, kan banyak di Indonesia orang-orang yang kaya raya yang bukan orang Islam suka sholat duha. Tara banyak, tapi para leunghar, Pak. Maksud saya, Bapak ya, janganlah niat sholat duha supaya kaya raya, jangan. Sholat duha melaksanakan perintah Allah. Setelah sholat duha, sok berdoa. Berdoa, ya Allah, saya sedang buka usaha, mudah-mudahan dilancarkan, dapat rezeki yang banyak. Tak begitu. Nah, jadi seseorang bersyukur, rajin infak, tapi tidak jadi kaya raya, ditambah oleh Allah, Pak. Segimana tambahannya? Gimana Allah? Yakinlah orang yang berinfak itu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti akan diganti. Segimana gantinya? Gimana Allah? Bukan artinya jadi kaya raya, Pak. Pokoknya mah diganti oleh Allah. Nggak ada ceritanya, Bapak, orang yang rajin infak itu jadi susah, nggak ada. Nah, itu tak Bapak ya. Berapa pahalanya infak teh? 700 kali lipat. Itu teh di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya, 700 kali lipat. Nah, sekarang misalnya ada canceling lewat. Bapak teh canceling we 10.000. Pulang Bapak ke rumah. Pas siang ada yang ngasih uang 50.000. Nah, sakit ongkos 700 kali lipat. Itu mah nanti di surga, Bapak ya, 700 kali lipat. Ini dunia mah gimana Allah? Pokoknya mah yakin orang bersyukur akan ditambah. Ditambah apa? Ditambah pahala, ditambah nikmatnya, ditambah berkahnya. Begitu tuh Bapak ya.
Yakin apa? Ditambah pahala, ditambah nikmatnya, ditambah berkahnya. Urusan kaya dan miskin mah gimana Allah saja. Yang penting mah kita berusaha dan berdoa. Nah itu tak Bapak ya. Ini untuk orang yang bersyukur itu begitu Pak. Nah mudah-mudahan ya Bapak ya, yang ngumpul di sini termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur. Yang mana Bapak yang bersyukur teh sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Yang masuk surga teh sedikit. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini termasuk kelompok yang sedikit Bapak. Itu di Al-Quran pas surat 34 ayat ke-13. Sedikit yang bersyukur Bapak. Atau kita harus berusaha Bapak ya, supaya menjadi golongan yang sedikit ini. Caranya bagaimana? Di surat 35 ayat ketiga. Ya ayyuhannas dzkuru nikmatallah. Hei manusia, ingatlah nikmat Allah. Nah ini yang pertama Pak. Ya, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat nikmat Allah. Kebanyakannya mah lupa ya Pak ya. Itu minum kopi enak. Yang dipuji kopi Allah. Mantap ya kopi, nah gitu. Tadi lupa tadi begitu Pak. Padahal yang memberikan nikmat bukan kopi ya, Allah. Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kenikmatan kepada saya. Oh Pak, kopi yang mahal, minum kopi sakit gigi Pak. Mual nikmat Pak, walaupun itu kopi mahal, pamere di kopi nate. Gitu tapanya nggak akan nikmat. Yang beri nikmat Allah. Nah suka lupa. Anak dipuji banyak, aduh ya budak meni gelis, meni pinter, saheula atuh ninina. Nah jadi memuji diri sendiri tetapnya. Itu. Ada etama bercanda tuh Pak Ustad. Tapi ketika ada yang memuji, gitu banyak. Mendingan kembalikannya kepada Allah. Alhamdulillah anugerah dari Allah. Kumaha Kang damang, alhamdulillah didamangkeun ku Allah. Di parios ka mana ka dokter anu ngaleut landong naon tah ieu landong ieu. Kitu Pak. Sok geura ku obat ieu mah cager tah jangan begitu Pak. Ya. Tapi kita memang diperintah untuk berobat Pak. Tapi kan yang menyembuhkan itu Allah. Kemudian yang kedua, satu tadi ingat nikmat Allah. Yang kedua apa? Di surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahadits, ceritakan. Tahadus binimat ceritakan kenikmatan. Tapi tong ngadongeng hungkul bapaknya. Alhamdulillah ibu bapak semuanya diundang oleh saya ke sini. Saya bulan ini alhamdulillah omset saya sudah 100 juta satu bulan teh. Terima kasih itu doa dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus banyak. Nah yang mendengarkan teh nggak akan kenyang atau dengan mendengarkan. Maksudnya teh naon? Bagi-bagi rezeki. Berbicara teh perlu Pak, cerita teh perlu. Iya Bapak mengundang saudara, tetangga. Oh, teteh segala ayah di bumi teh disiapkan makanan. Lalu Bapak Ibu nggak cerita, mengundang we. Sok lah mangga. Kan pasti orang teh pada nanya. Itu ayah naon atuh nih segala di ayah aduh. Entong kepo, dahare pokoknya mah. Banyak gitu Pak. Karena harus cerita. Tapi ketika kita tahadus binikmah, menceritakan kenikmatan, jangan berlebih-lebihan. Bapak punya anak sukses, mengundang saudara tetangga. Alhamdulillah saya tasyakur binikmah, tahadus binikmat. Anak saya mendapatkan kenikmatan. Heup we dongeng nate sakitu tong panjang teuing. Khawatir nanti jadi membanggakan diri sampai diceritakan gajinya dan sebagainya Pak ya. Nah itu jadi membanggakan diri. Kecuali ada yang nanya. Itu. Huay banyak. Tadi uangnya abdi teh tahajud. Sanu nanyakeun nya jual pengumuman gitu. Jadi Bapak tahadus binikmah dengan apa? Bangga diri bapaknya sum'ah. Itu teh beda tipis Pak. Ari sum'ah teh ingin didengar gitu Paknya. Ingin orang lain tahu bahwa kita teh soleh. Kita teh sum'ah. Pak ini hati-hati pahala bisa batal Pak ya. Awalnya mah niatnya mah mau tahadus binikmah tapi karena berlebih-lebihan. Ya.
Nih yang suka update status ketika ibadah nih hati-hati. Tahajud 1 rakaat, alhamdulillah baru 1 rakaat. Tak update status ketika tahajud. Bilih ayeuna bade nitip doa mangga itu we. Apalun bahasa Indonesia apanya dia tahajud, jangan begitu, nggak apa-apalah orang lain tidak tahu ibadah kita. Itu Bapak ya. Jadi tahadus binimat, termasuk tahadus binimat Bapak Ibu semuanya, perlihatkan kalau kita dapat kenikmatan ya. Perlihatkan punya harta banyak, sok beli rumah yang luas, besar, kan nanti datang keluarga saudara bisa nginep. Dimanfaatkan rezeki teh Pak ya. Jadi nanti teh orang-orang miskin teh melihat Bapak Ibu, saudara yang miskin teh melihat, datang kan nanti teh melihat ibu bapak bahagia. Mudah-mudahan ada infaknya. Tuh, eta teh peluang amal. Kan ada orang yang kaya raya tapi ngariripuh maneh. Kata orang Sunda mah ngariripuh maneh. Naon maksudnya ngariripuh maneh teh? Pedit Pak, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja meni ya padahal kaya raya, baju sobek dikeco setetejapanya, benang nate beda warna, padahal mah bisa beli lagi. Sendal geus sisirangan bapaknya nu kenca beda warna, warna kenca nu hiji mah geus panitikan gitu. Padahal beungar teh katojo siapa ku panitik ka rumah sakit sabaraha tah. Jadi jangan begitu ya. Ibu di jalan lapar, ngabaso, haus, jus ari gaduh artos mah tahan we da di mage aya cai herang, ditahan panya atuh kete kaburu maot banyak gitu. Jadi rezeki yang ada teh tidak ternikmati. Jangan begitu lah Pak ya, dinikmati Pak. Allah teh senang Pak melihat seorang hamba diberi karunia, diperlihatkan bahwa dia dapat karunia, begitu Pak ya. Itu teh harus binikmat. Itu. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal soleh. Inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah 34 ayat 13 kepada Nabi Sulaiman. I'malu ala Dauda syukron. Beramalah hai keluarga Daud sebagai rasa syukur kepada Allah. Tuh, Allah memerintah kepada Nabi Sulaiman untuk bersyukur. Bersyukurnya dengan cara bagaimana? Beramal. Rasulullah SAW Bapak setiap pagi itu teh kakinya bengkak Pak. Kenapa? Bapak ternyata sholat malam berdirinya lama. Surat yang dibaca teh Pak pernah Pak Al-Baqarah nyambung ke Ali Imran Pak. Pernah dikatakan kepada beliau, kenapa sampai seperti itu? Kan beliau mah diampuni dosa, banyak dosa yang telah lalu dia akan datang, dijamin masuk surga. Tapi eta ibadahnya. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi inti dari bersyukur teh apa Pak? Perbanyak amal soleh. Walaupun Bapak belum mengadakan acara, data teh terkesan teh di orang mah gitu Pak. Bapak punya rumah baru belum mengadakan acara, orang teh pada nanya, irahatunya syukuranana, begitu Pak tetanya. Padahal inti dari bersyukur mah apa? Perbanyak amal soleh. Tapi mengadakan acara juga bagus dalam rangka apa? Bagi-bagi rezeki. Tahadus binikmat. Hanya yang paling inti dalam bersyukur perbanyak amal soleh. Bapak punya banyak uang, sok sedekah yang banyak. Itu tak Bapak ya inti dari bersyukur mah. Jadi Rasulullah SAW ini mah contohnya Pak. Sholat sampai berdirinya lama. Surat yang dibacanya panjang-panjang. Tapi Pak Ustadz saya mah yang hafalnya cuma surat-surat pendek, ya nggak apa-apa lah ya. Kan pada hakikatnya mah sholat teh baca yang mudah teh yang hafal. Sholat duhur kulhu dengan ina atau ina. Engke asar ina atau ina dengan kulhu dibalikkan ya banyak. Nah itu. Atau sudah mah surat pendek dibaca dengan kecepatan tinggi atau banyak enggak beres sholatnya banyak. Tak atau jangan begitu, itu banyak. Kenelah bapaknya orang masa apal lah banyak. Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Tahu untuk yang usia 40 tahun ke atas, doa bersyukur itu di surat 46 ayat 15 Pak ya. Silakan Bapak Ibu amalkan. Ada 40 tahun Bapak yang ngumpul di sini. 40 tahun ke atas nih Pak ya. Rabbi auzi'ni an ashkuro. Itu doa itu ada dua. Ada di surat An-Naml ayat 19.
dan di surah 46 ayat 15. Yang 40 tahun ke atas mah surat 46 ayat ke 15. Itu Pak ya. Silakan doanya bagus Pak. Atau doa yang pendek setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu, agar aku bisa ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa selalu ingat kepadamu, wa syukrika, bisa mensyukuri nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan bisa bagus dalam ibadah kepadamu, ibadah yang benar, baik. Nah itu Pak, minta tolong pada Allah, karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Itu Pak ya, berdoa Ibu. Satu lagi yang terakhir, jangan selalu melihat ke atas, supaya kita bersyukur Pak. Jadi kalau selalu melihat ke atas, nikmat yang ada nggak akan terasa. Karena apa? Kita melihatnya selalu ke atas. Ujung-ujungnya kita jadi stres, hidup tidak nikmat Pak. Syukuri apa yang ada, qanaah, menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ya, insya Allah hidup nikmat. Bapak punya uang 20.000, Ibu ya punya uang 20.000. Ingin HP pasti stres Pak. Ya itu 20.000 casing lagi nggak semua cukup Paknya. Itu 20.000 mantong mikiran HP. Kurupuk Paknya nu di pikiran teh 20.000 mah sakeresek Pak kurupuk mah. Bisa dibagikan. Nah begitulah hidup tanya. Itu jangan memikirkan yang kita tidak mampu. Akhirnya mah segala ngiridit itu. Jadi bisa stres. Kamu mau kena ngiridit banyak. Jadi kersolat inget hutang mata begitu. Jadi orang yang qanaah insya Allah nggak akan begitu. Mensyukuri apa yang ada. Bapak Ibu lewat ke Cianjur, wah sawah luas. Pak lihat sawah ini luas begini ya. Mikiran sawah batur banyak. Mata clear teh. Disyukuri saja di rumah ada beras banyak, walaupun apa itu teh PKH-nya, dinikmati yang ada. Nah itu banyak, insya Allah nikmat yang Allah berikan itu terasa banyak kalau selalu melihat ke bawah. Itu teh Bapak ya, lihat orang yang lebih susah dari kita, itu tapanya ningal wae kaluhur mah cangkel kete titajong. Itu baik Bapak Ibu semuanya, mangga bilih aya pertarasan. Iya. Mengenai musibah itu ada yang disebabkan oleh perilaku manusia, ada juga yang memang Allah yang memberikan. Seperti misalnya musibah manusia itu kan Allah. Iya. Tapi ada juga banjir bandang itu kemungkinan ulah manusia. Iya. Nah itu gimana? Iya, baik. Jadi ulah manusia, perbuatan dosa manusia itu banyak yang dikaitkan hanya kepada yang misalnya ketidakdisiplinan membuang sampah, merusak hutan dan sebagainya. Memang itu juga menyebabkan bencana Pak ya. Tapi ada yang sebenarnya lebih besar dari itu. Apa Pak? Di surah 7 ayat 96. Surah 7 96. Ketika penduduk suatu negeri tidak beriman dan bertakwa. Ketika penduduk suatu negeri tidak beriman dan bertakwa, Allah datangkan bencana. Sekarang Bapak kayak tsunami itu Pak ya. Apa kaitannya dengan perbuatan manusia? Buang sampah sembarangan? Nggak ada kaitannya. Suatu penduduk berbuat dosa Pak ya, berbuat dolim, Allah datangkan bencana. Bencananya gimana Allah? Nah itu Pak ya. Ini di dalam hadis Pak. Bila riba sudah terang-terangan, perzinahan sudah terang-terangan, maka apa yang terjadi? Penduduk di negeri itu menghalalkan untuk didatangkan bencana. Dulu kaum Nabi Lut, hujan batu, bumi dibalikan, habis dah. Tuh kan tiba-tiba Pak ya datang bencana dari langit. Nah begitulah Bapak ya, Allah Maha Kuasa. Sekarang Bapak, orang kan sudah bangga dengan perbuatan maksiat. Orang yang berzina sudah tidak punya rasa malu lagi. Makanya wajar ya Pak banyak bencana teh. Gitu teh Bapak ya. Kontrol masyarakat sekarang terhadap perzinahan teh sudah semakin lemah Pak. Dulu mah Pak ada orang jalan berdua lawan jenis. Gimana? Sok seta digerebek takwansip. Takut Pak dulu mah. Sekarang gimana? Enggak Pak. Justru yang melarang sekarang teh yang takut. Dilaporkan Pak. Jadi dianggapnya teh melanggar, mengganggu dan sebagainya. Kan apalagi sekarang Pak ya. Gitu teh Bapak ya.
Jadi kembali lagi nih Pak ya, kalau perzinahan sudah terang-terangan, beda dengan dulu banyak ya seperti tadi Pak. Bahkan dulu suka ada yang mengkait-kaitkan dengan khurafat Pak ya. Dulu tuh kalau ada ayam berkokok malam-malam, apa katanya? Siapa yang hamil karena zina Pak? Itu karena khawatir dengan perzinahan Pak. Sampai ada ayam berkokok dikaitkannya dengan yang berzina. Tapi itu teh khurafat Pak ya. Hanya maksud saya itu teh kekhawatiran masyarakat. Tapi kan sekarang yang berzina banyak, ayam tidak berkokok. Mending lieureun Pak ayamnya mencapeun. Di itu berzina, di dia berzina. Terus aing mah cicing cenah, capek nah gitu. Kemudian yang kedua Bapak ya, di surat 17 ayat ke-16 Pak. Orang-orang yang hidup mewah tidak mau taat kepada Allah. Orang-orang yang hidup mewah Pak. Itu teh ya, disuruh taat oleh Allah, tidak mau taat. Ini juga penyebab datangnya bencana. Nah itulah. Baik Bapak, dulu diprediksi Bandung Pak ya, dulu teh hati-hati patahan Lembang dulu Pak ya. Ternyata di Bandung nggak ada gempa Pak ya, aman-aman saja. Kalau itu prediksi dari BMKG, kita percaya saja Pak, kan mereka para ahli, bukan paranormal, itu ya. Tapi kita juga yakin dengan Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa. Bila bertobat, istighfar, Allah akan datangkan kenikmatan. Bila bersyukur, beriman, begitulah Pak ya. Untuk menghadapinya teh, tingkatkan istighfar dan tobat, perbanyak istighfar dan tobat. Tingkatkan keimanan, bersyukur kepada Allah. Itu Bapak, dirubah oleh Allah, bisa Bapak ya. Allah Maha Kuasa. Mau gempa, di stop oleh Allah, bisa. Gunung mau meletus, ditahan oleh Allah, bisa Pak. Allah Maha Kuasa. Kan pernah di zaman Nabi terjadi gempa. Gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Gimana kata Nabi? Diam kamu, di atas kamu ada seorang yang sidik dan 2 orang yang syahid. Berhenti Pak. Allah Maha Kuasa. Nah begitulah Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas bisa kita amalkan. Kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan selalu mengingat nikmat Allah, tahadus binikmat, menyebut-nyebut kenikmatan, perlihatkan dapat kenikmatan, tingkatkan amal soleh, kemudian berdoa kepada Allah, dan kita selalu melihat yang lebih susah dari kita. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.